Kemarin nonton film bagus banget. Serius, film apa tuh? Papa. Menurutku aktor utamanya. Papa lagi ngapain sih? Kayaknya denger Kuo-Kuo manggil aku. Kayaknya salah dengar deh aktor utamanya. Menurutku nggak seganteng kamu. Kuo-Kuo. Ada apa ini? Jatuh-jatuh di mana aku cek ya? Cepetan. Anaknya nabrak dagu, lukanya di mulut. Sedang aku obati lukanya. Sebentar lagi. Aku juga kasih obat lukanya di mulut. Beberapa hari ini, makan agak susah. Oke. Nggak bakal berbekas kan? Nggak lukanya di dalam. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih ya. Kamu gimana sih ngurus anak? Kuo-Kuo gimana bisa jatuh? Ini rumah sakit, tolong jaga ketenangannya. Wei Ming, kamu kesini dulu. Ming ini bukan salah Shuang, ini salahku. Aku yang nggak jaga Kuo-Kuo papa. Kamu nggak usah belain dia, ini bukan pertama kalinya. Seharian cuma mikir kerja. Anak sebentar luka, sebentar hilang lagi. Bicara baik-baik ya, berdiri yang baik ya, bicara baik-baik. Ada ibu kayak gini. Impian karirmu itu penting. Atau Kuo-Kuo yang penting? Lin Shuang, kamu egois banget. Aku mengejar karir berarti egois. Itu sama aja. Ada bedanya. Kan kamu yang janji sama aku. Setelah menikah urus rumah tangga. Urus anak. Kalau kamu nggak bisa, nggak usah nikah, kita nggak usah punya anak. Kamu ambisius banget, aku kasih kebebasannya. Aku kasih waktu, kita cerai ya. Akhirnya bilang juga. Wei Ming. Kamu sekarang ngomong cerai. Kamu masih manusia nggak sih? Aku juga demi Kuo-Kuo. Demi Guo. Bukan. Keterlaluan kamu, kapan kamu pernah memikirkan Kuo-Kuo? Pelin, bikra pelin, kita lihat Guo dulu. Betul-betul tidak mengerti. Lin Shuang. Aku tidak mungkin membiarkan anakku tinggal dengan ibu yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Lagi. Kamu bilang demi Kuo-Kuo, tapi aku tanya. Dari awal sampai sekarang pernahkah kamu tanya kabar Kuo-Kuo? Kamu peduli dia terluka parah atau tidak, sakit atau tidak? Bilang aku tidak bertanggung jawab. Saat anak kita kecelakaan, kamu ada di mana? Jangan mengalihkan pembicaraan. Yang salah sekarang bukan aku tapi kamu. Lin Shuang, barang-barang sisanya. Aku akan suruh orang ambil beberapa hari lagi. Surat perceraian ini, kamu luangkan waktu untuk membacanya. Lalu tanda tangan, pilih hari kita berdua ada waktu. Ke kantor catatan sipil, kita urus pernikahan ini, aku taruh di sini dulu. Sekarang surat perceraian sudah jadi tren di bawah-bawah ya. Tidak kelihatan ya, Wei Ming. Juga tidak perlu sarkastik. Perceraian ini sudah lama aku inginkan selama bertahun-tahun. Kamu tinggal di rumah tidak bersosialisasi, kita berdua. Sudah lama tidak punya bahasa yang sama. Semuanya demi anak baru bertahan sampai sekarang. Sekarang kamu bahkan tidak bisa jadi ibu yang baik. Pernikahan kita juga tidak perlu ada lagi. Sekarang salahkan aku tidak bersosialisasi. Sekarang salahkan aku kerja di luar.
Dulu aku yang meninggalkan karir. Itu keputusan kita berdua. Orang bisa berubah. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dulu kamu yang memilih sendiri. Aku tidak memaksa kamu ya. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Aku juga sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Jangan pakai ikatan moral, kita berdua tidak saling berhutang. Perceraian ini pasti aku lakukan. Boleh bercerai, tapi kita bahas syaratnya dulu. Permintaanku sederhana. Rumah dan tabungan dibagi 2. Hak asuh Xiao Pingguo jadi milikku. Tidak mungkin. Sejak Xiao Pingguo lahir, kamu makan dan pakai uangku. Kamu untuk keluarga ini. Kamu berhak apa membagi harta Xiao Pingguo, dia Marga Wei. Hak asuh tentu jadi milikku. Dan sekarang uang yang kamu hasilkan cukup untuk mempertahankan standar hidupnya saat ini. Kalau begitu, kalau kita tidak bisa sepakat, mari kita terus bertahan. Aku jujur saja memberitahumu. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Harta bersama kita selama pernikahan, aku sudah mengajukan pembekuan. Bertahan tidak ada gunanya. Uang dan anak. Kamu tidak akan bisa membawa satu pun. Kuo-kuo, kamu mau lari kemana? Mau lari kemana kuo-kuo? Siapa anak kecil di sini? Kuo-kuo. Ibu agak tidak enak badan hari ini. Malam ini kita berdua yang masak makan malamnya. Bisa bikin kue tidak? Tentu saja bisa. Seperti yang kita prediksi, aset besar dipindahkan dengan bersih ini bukan hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Terlihat bahwa Wei Ming mungkin sejak kalian menikah sudah mulai menyiapkan jalan keluar. Setelah kejadian kemarin, aku dan dia benar-benar sudah tidak ada hubungan baik. Tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Aku benar-benar takut dia akan menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Aku menyarankanmu. Apapun yang dia lakukan, kamu harus tetap tenang. Jangan sampai dia... Jangan main tangan kamu ini, sebenarnya kenapa? Cepat pergi ini, rumah kami bukan aku yang menjelaskan. Kalau tidak pergi aku akan panggil Satpam Paman dan Bibi. Mari kita bicara baik-baik berdiskusi dengan alasan ya. Kami tidak berdiskusi dengan alasan bagaimana. Benar. Kalian ini masuk tanpa izin, tahu tidak? Aku bisa melaporkan kalian ke polisi. Kalian mau tangkap siapa kalau kalian seperti ini? Ini bagaimana anakku sudah pulang, tanya saja padanya. Kami baru saja mengantar Xiao Pingguo pulang, lihat pintunya terbuka lebar. Orang-orang ini mencurigakan. Kalian ini mau apa? Aku mau tanya ini, apakah blok 2 nomor 501 benar? Kalau begitu benar, lihat. Pemiliknya Wei Guoqiang dan Zhang Jinfeng mempercayakan kami untuk menjual rumah ini, sertifikat rumah dan KTP, silakan periksa. Benar kan? Aku mengerti, kalian pulang dulu saja. Ayo kita pergi, kita gak jual lagi. Perusahaan apa sih kalian ini? Cepetan pergi. Broker ini ngapain sih orang ini? Wei Ming ini beneran deh. Dia gak ngeliat kamu. Paling gak lihat muka anak dong. Kejam banget sih. Nyonya Wei, Aku cari Wei Ming. cepetan telepon Lin Shuang. Dia kok bisa datang? Kamu keluar dulu.
Kayaknya kamu ini, wakil presiden direktur. Jiayi tolong kamu. Keluar dulu. Cepet banget keluar. Udah pergi aja. Jiayi ini kekuatannya juga gak oke. Hari ini broker bawa orang lihat rumah. Bener. Orang tua di daerah baru Weiming lihat satu proyek perumahan Weiming. Pikirnya mau jual rumah yang dulu. Untuk bayar uang muka mereka suruh aku kasih tahu kamu. Aku lagi sibuk kerja. Jual rumah. Aku sama Xiao Pingguo tinggal di mana? Ini udah aku pikirkan Xiao Pingguo. Bisa ikut nenek kakek. Kalau kamu sih tanda tangan cerai. Uang yang kamu dapat cukup buat bayar. Uang muka rumah kecil biar gak susah. Wei Ming, kamu beneran keterlaluan. Kamu buat capai tujuanmu. Kamu sampai usir istri anak. Keluar rumah beneran harusnya orang Fangyo. Lihat kamu ini muka asli. Kamu tenang dulu. Aku ngelakuin ini masa depanku. Berkaitan sama kualitas hidup Xiao Pingguo, kalau kamu gak mikirin Xiao Pingguo, kamu bisa keluar teriak ke semua orang. Emang aku gak berani ya? Lin Shuang. Kita berdua ini orang yang punya muka. Dengan pendidikan dan budi pekerti kita. Apa yang kita lakukan harus sopan. Gak sampai bikin urusan rumah tangga kita yang memalukan. Sampai semua orang tahu. Wei Ming, kamu punya hati nggak? Aku sebelumnya salah kenal orang. Membuang-buang waktu selama bertahun-tahun. Aku rela memulai semuanya dari awal. Tapi suatu hari nanti, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Dan orang bisa berubah dengan cara rendahanmu ini. Serahkan hak asuh si apel kecil. Mimpi kalau begitu. Wei Ming ini benar-benar bukan orang baik. Hal besar seperti ini terjadi. Kamu malah tidak memberitahuku. Kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai teman. Kamu baru saja memulai hubungan baru. Aku tidak ingin merusak suasana hatimu. Sekarang tidak ada masalah. Aku dan dia sudah menikah selama bertahun-tahun. Dia terlalu mengenaliku. Dia memanfaatkan si apel kecil untuk mengendalikanku sepenuhnya. Ingin membuatku menerima begitu saja. Kamu rugi karena terlalu angkuh. Apapun yang kamu lakukan, selalu ingin merasa tidak bersalah. Menurutku untuk menghadapi orang licik seperti ini kita harus menggunakan cara orang licik. Tidak peduli apakah caranya elegan atau tidak. Kita harus melampiaskan amarah dulu. Tidak bisakah? Tertawa apa? Kadang-kadang aku benar-benar iri padamu. Berani mencintai dan membenci hidup dengan bebas. Tidak seperti aku. Membawa beban sebagai idola selama bertahun-tahun. Sekarang ingin melepaskannya. Apa yang patut diirikan dariku? Ini semua adalah hasil dari perjuanganku selama bertahun-tahun, mengalami kerugian dan tertipu, dan menyimpulkan sedikit pengalaman bertarung. Menurutku, jika bisa tetap angkuh seumur hidup,
Itu baru patut diirikan. Sudahlah, jangan bahas aku lagi. Sekarang hal terpenting bagiku adalah membantu kamu dan si apel kecil menemukan tempat tinggal. Oh ya Jiang Hai, dia sekarang ada di agen properti itu. Jangan buru-buru, pasti ada solusinya. Jiang Hai, kenapa lama sekali baru angkat telepon? Pasti ada urusan kalau nyari kamu. Kak, lihat rumah kita ini meskipun tidak di pusat kota. Tapi untungnya akses transportasinya mudah, lihat di sana. Di sana itu stasiun MRT di sebelah papan itu. Di sana ya? Ah ya, Lumayan dekat juga. cuma beberapa langkah lihat kompleks perumahan di sebelah ini. Semua termasuk perumahan tapi ini kan rumah relokasi. Jadi soal sewa lebih hemat banyak dibanding yang lain. Nilai plusnya sangat tinggi Kak kalau nanti di rumah. Ada apa-apa yang perlu diperbaiki tinggal telepon saya. Semua akan saya urus karena perusahaan kami layanan purna jualnya. Juga gratis semua. Lihat ini. Ini beberapa paket utama perusahaan kami. Sekarang lagi ada diskon di sini. Di perusahaan kamu sewa rumah harus pinjam uang juga. Itu cuma beda istilah saja. Karena setiap bulan kamu bayar cicilan rumah. Sama saja dengan bayar sewa. Sebelumnya saya sudah cari tahu. Rumah di kompleks kamu ini. Kayaknya perusahaan kamu lebih murah dari harga pasar. Karena kami selalu mengambil harga pasar dari pemilik rumah. Setelah itu, kami sewakan ke penyewa dengan harga khusus, selisihnya ditanggung oleh perusahaan kami sangat bagus. Lalu kenapa perusahaan kamu begitu? Ini kan rugi cuma buat nama. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya bisa bantu penyewa dapat rumah bagus dengan harga murah, saya juga dapat komisi yang lumayan, menurut saya sudah bagus. Kak, gimana, puas dengan rumahnya? Kalau puas mungkin kita bisa segera tanda tangan kontrak. Jujur saja, karena persediaan rumah perusahaan kami lumayan terbatas. Saya pikir-pikir dulu. Kenapa sampai larut malam, sudah makan belum? Suang-suang sudah pulang. Ayah, sudah makan dalam perjalanan pulang. Hari ini saya seharian lihat rumah. Kuo-kuo sudah tidur. Barusan nangis minta pulang. Susah dihibur, mungkin sudah capek nangis. Sekarang tidur. Mama, Papa. Mungkin aku masih perlu merepotkan kalian. Tolong jaga Xiao Pingguo lagi selama beberapa hari. Bisa kok. Suang, aku sudah bicara dengan mamamu. Kamu bawa kuo-kuo, lebih baik pindah kembali saja. Kamu dan anak tinggal di kamar tidur. Meski rumah agak sempit tapi aku dan mamamu akan menyesuaikan. Setidaknya kamu bisa serahkan kuo-kuo dan urusan-urusan lainnya kepada kami. Kamu bisa tenang dan fokus bekerja. Bagaimana? Kalian berdua sudah bekerja keras seumur hidup, baru bisa menikmati hidup. Tidak mau merepotkan kalian. Ah, ngomong apa sih? Kamu adalah anak kami. Tidak ada yang namanya merepotkan. Iya dong, kami cuma punya kamu satu anak. Kalau bukan untuk kamu, untuk siapa lagi? Kalian salah paham maksudku. Cukup membereskan saja. Serius, rumahnya di mana? Mahal nggak? Tunggu sebentar. Rumahnya sudah balik nama, minggu ini bisa diambil. Tolong segera pindah. Lin Shuang, jangan terlalu egois. Mau kuo-kuo ikut kamu jadi tunawisma? Perjanjian cerai yang kuberikan masih berlaku kapan saja. Mama, Kuo-kuo, kenapa? Kenapa bangun? pulang. Kuo-kuo. Aku mau pulang. Kenapa kuo-kuo? Jangan nangis, Kuo-kuo. Mama pulang. Kuo-kuo, baik ya, hari ini kita tinggal sama kakek nenek, oke? Iya kuo-kuo. Mama hari ini capek. Nanti nenek bacakan cerita. Aku nggak mau cerita nenek, nggak asik. Aku mau mama yang bacakan. Anak ini belum bangun betul. Ngambek. Yuk, di sini juga rumahnya Kuo-kuo kan? Tunggu mama selesai urusan ini, nanti mama jemput Kuo-kuo pulang ya. Ini bukan rumahku. Aku mau pulang ke rumahku sendiri. Kuo-kuo dengar mama. Ya Kuo-kuo.
Mama benar-benar lelah, jangan nangis lagi ya. Rumahnya sudah balik 6 minggu, kita ambil kunci. Tolong cepat pindah. Lin Shuang, jangan terlalu egois. Mau Kuo ikut kamu jadi anak jalanan? Surat cerai yang kuberikan masih berlaku kapan saja. Jangan nangis lagi ya. Aku mau pulang. Aku bilang jangan nangis. Mama, Lin Shuang, kenapa kamu marah sama anak? Kenapa kamu bentak dia? Dia masih kecil. Ayo. Nenek bacakan cerita ya, tidur dulu sama Kuo. Dari mana datangnya marah-marah begini? Jiang Hai, aku sudah putuskan. Ambil saja rumah itu. Dan aku minta tolong kamu bantu aku. Mama bacakan cerita untuk Kuo ya. Lihat, hari ini kita bacakan. Mama. Apa Mama dan Papa akan bercerai? Hanya Yang sudah cerai sama mamanya. Dia bilang sekarang dia punya 2 rumah. 1 rumah Papa, 1 rumah Mama. Mama, nanti aku juga punya 2 rumah. Ya. Nanti meskipun Mama dan Papa tidak tinggal bersama lagi, tapi kita tetap sayang sama Kuo. Tapi waktu itu aku panggil Papa, dia cuek. Kapan Papa cuek sama Kuo? Waktu ulang tahunku, aku lihat Papa sama seorang kakak. Aku panggil Papa keras-keras. Dia tetap cuek. Jadi, waktu itu Kuo jatuh karena mau kejar Papa. Mama, bisa nggak Mama jangan kasih aku ke Papa? Aku nggak mau ke rumah Papa. Aku cuma mau sama Mama. Mama janji. Mulai sekarang Guo akan selalu bersama Mama. Ayo kita janji. Janji dan sumpah. 100 tahun tak boleh berubah. Siapa yang berubah, siapa yang jadi anjing. Nyonya Lin, harta bersama kalian berdua. Adalah 3 juta Tuan Wei bersedia membayar. 1,5 juta. Dalam bentuk cicilan. Masalah hak asuh sangat dipertahankan. Selain itu, harta bersama tidak termasuk aset luar negeri. Untuk bagian luar negeri pelaksanaan dan konfirmasi. Sangat sulit. Menurut hukum yang berlaku di negara kita, Nyonya Li berhak menunjuk firma hukum lokal untuk ikut campur, jika diperlukan. Pasal keempat ayat pertama dan kedua. Saya sudah memutuskan. Saya ingin hak asuh Xiao Pingguo. Untuk harta saya setuju dengan permintaanmu. Ini batas saya. Kalau kamu tidak setuju, kita ke pengadilan. Baik, sesuai dengan yang kamu katakan.
Hari ini kita serahkan dokumen. Ketemu di kantor urusan sipil. Tunggu sebentar. Ikut saya sebentar. $1,5 juta kamu terlalu murahkan dia. Pendapatan gelapnya lebih baik tidak usah. Masa depannya akan ada banyak. Balasan dari segala tipu muslihat. Tapi masa depan saya harus terus melangkah dengan ringan. Guo-guo, Mama, guo-guo. Mama aku sangat merindukanmu. Kapan kamu akan datang? Apakah kamu tidak menginginkanku? Sebenarnya kamu pergi kemana? Mengapa kamu meninggalkanku? Mama tidak akan meninggalkanmu lagi. Mama, mulai sekarang kita berdua tidak akan terpisah lagi ya. Mama terlambat. Cepat, hampir terlambat ke sekolah. Datang. Ella, Mama kamu hari ini cantik banget. Karena hari ini adalah hari kelahiran baru Mama. Hari kelahiran baru lebih penting daripada ulang tahun. Ulang tahun adalah hari Mama datang ke dunia ini. Itu dipilih oleh nenek untuk Mama. Tapi hari ini adalah hari yang Mama pilih sendiri. Adalah hari Mama mengenali diri sendiri dan mengenali dunia. Cepat, sekolah hampir telat. Baiklah sekolah. Aku mau ke sekolah. Setiap hari tidak telat. Tidak menyangka kali ini masih telat. Apapun yang terjadi hari ini adalah yang terakhir. Ayo pergi. Halo, Ada yang bisa saya bantu? saya mau mengurus perceraian. Di sana bisa ambil tiket. Terima kasih. Di sana juga ya. Benar? Terima kasih. Sama-sama. Duduk dulu, masih harus menunggu sebentar. Ayo makan permen sambil berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan, baiklah Pak. Makan permen hari yang bahagia, berbagi kebahagiaan. Maaf, Anda salah. Kami datang untuk bercerai. Maaf, tidak apa-apa. Tunggu sebentar, beri saya satu. Menikah adalah menemukan seseorang yang bisa menghabiskan seumur hidup bersama. Tentu saja patut dibahagiakan. Bercerai adalah meninggalkan keadaan pernikahan yang tidak nyaman. Juga merupakan hal yang baik. Terima kasih. Kalau begitu, Pak. Anda juga ambil satu. Terima kasih, selamat menikah, terima kasih. Makan permen berbagi kebahagiaan. Nomor 4005 loket nomor 3. Berdua sudah selesai.
Lin Shuang. Dari kenal sampai kita menikah. Sampai sekarang bercerai, apakah kamu pernah menyesal? Tidak menyesal hidup ini kan? Bagaimana mungkin semuanya berjalan lancar? Dan aku sangat menyukai diriku yang sekarang. Tanpa ujian selama belasan tahun ini, tidak mungkin ada diriku yang sekarang. Bahkan sopan santun untuk datang bercerai pun tidak ada. Dia kebetulan sedang belanja dan lewat sini. Wei Ming, mulai dari sekarang kita berdua sudah seperti orang asing. Ucapan-ucapan jahat itu sudah habis diucapkan dalam perang perceraian. Mulai sekarang, semua punya kehidupan masing-masing. Kita berpisah dengan damai. Aku datang, aku datang. Hari penting seperti ini kamu terlambat, ambil sertifikat pun terlambat. Aku sudah mau keluar, bos tiba-tiba memanggilku. Bicara sebentar ditambah macet di jalan. Sayang, aku janji padamu. Apa-apa sayang? Sayang. Maaf, aku belum jadi, aku pergi. Sekarang aku bisa saja membatalkannya. Kalau lewat hari ini tidak bisa lagi. Letakkan itu. Ayo pergi. Jangan macam-macam, turunkan aku. Selain kekacauan dan keributan, tentang pernikahan sebenarnya ada satu hal yang selalu aku salah pahami. Pernikahan bukanlah penyelamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menaruh seluruh taruhan hidupnya pada orang lain. Tidak ada yang bisa selamanya menjadikan pernikahan sebagai pelabuhan aman. Jika kamu tidak bisa mandiri, kamu harus belajar mandiri dulu. Jika kamu tidak merasa aman, kamu harus belajar memberikan rasa aman pada dirimu sendiri. Pernikahan bukanlah solusi untuk masalah. Itu sendiri adalah satu masalah demi masalah. Pernikahan seharusnya menjadi pelengkap. Solusi untuk semua masalah selalu hanya ada pada diri kita sendiri. Mama, mulai sekarang kita berdua tidak akan terpisah lagi ya. Selamanya tidak terpisah. Kuo. Tapi papa dan mama sudah berpisah. Aku tahu.
Papa dan Mama berpisah. Ini karena alasan kita berdua sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Guo. Kedepannya ayah hanya tidak tinggal di rumah ini lagi. Tapi, ayah tetap ayahnya Guo. Kedepannya ayah punya rumah ayah sendiri. Guo dan Mama juga punya rumah sendiri. Guo. Kamu akan sedih nggak? Kedepannya nggak ada ayah lagi. Juga bukan rumah yang dulu lagi. Tapi seperti yang Mama bilang, jangan sampai menyusahkan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Maaf ya Guo. Setelah Mama meninggalkan ayah, akan bahagia nggak ya? Kedepannya, Mama akan kembali menjadi diri Mama sendiri dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Ini untukmu. Apa ini? Ini penghapus ajaib dari cerita. Hal yang salah sebelumnya hapus saja dengan penghapus ini. Semua akan hilang. Asal diperbaiki dengan benar pasti akan bahagia dan senang. Aku akan senang untuk Mama kalau kesedihanku. Aku pelan-pelan mencernanya. Hapus semua terhapus. Silakan lewat sini. Hati-hati tangganya. Menurut permintaan Anda saya rasa ini sangat cocok. Di sini sebelumnya adalah sebuah bar. Kalau mau diubah mungkin butuh sedikit usaha. Lihat di sini, kita bisa buat ruang rapat. Cahayanya bagus banget. Di sini ada halaman kecil juga. Betul, silakan lihat ke sini lagi. Lihat di sini, ini sangat lapang. Kita bisa buat area kantor. Keuntungan utamanya adalah harganya murah. Sangat cocok untuk Anda yang sedang memulai bisnis. Lumayan bagus. Kalau begitu perusahaan Anda, ada berapa karyawan tetapnya, butuh berapa kursi kerja? Untuk saat ini, kira-kira 3 atau 4 kursi kerja cukup. 3 atau 4 kursi kerja kok cukup. Kak Lin Shuang, Kalian, Kak, setelah kamu pergi aku mengundurkan diri. Aku tidak tahu apakah kamu mau memberiku kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kami semua sudah mengundurkan diri dari Pansi, sekarang sedang menganggur. Aku tidak tahu apakah perusahaan barumu mau menerima kami. tentu saja mau. Kamu lihat aku sekarang tidak punya apa-apa, dan dana awal aku hanya ada 500.000. Perusahaan baru hanya butuh kamu, ya benar. Yang kami lihat adalah kamu, Kak Lin Shuang. Sejak terakhir kali kamu membantu Aiking menanggung kesalahan, kami sepakat. Kamu pasti akan menjadi bos yang baik. Ya juga tidak sampai harus menerima kami yang begitu menyedihkan. Lagi pula kemampuan bisnis kami masih sangat kuat. Tentang gaji kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah berdiskusi ingin menjadi tim kreatif utama untuk mendukungmu ya. Aku pikir untuk amannya setidaknya perlu menambah 4 atau 5 kursi lagi. Aku yang bos atau kamu yang bos? Lakukan seperti yang dia katakan. Oke. Sungguh. Buku ini taruh di rak itu, oke. Aiking, Manajer Gu. bagi kopi untuk semua. Terima kasih Manajer Gu. Lin Shuang ada di dalam. Oke, aku akan melihat. Oke. Lin keluar minum kopi. Datang. Manajer Gu. Bagaimana menjadi bos yang galak?
Rasanya bagaimana? Jangan mengejekku kenapa kamu datang. Melewati atau ke sini untuk merasakan kehidupan. Untuk merasakan. Apa maksudnya melewati? Aku sengaja datang untuk menyapa mantan rekan kerja. Aku juga ingin bertanya padamu. Orang-orang di luar ini semuanya kamu yang datangkan. Sebenarnya aku hanya memberitahu mereka tentang apa yang sedang kamu lakukan. Tapi keputusan tetap mereka yang buat. Terima kasih. Sebenarnya aku tadinya ingin membangun perusahaan ini sendiri dulu. Kalau berhasil biar kalian semua lihat. Jika ini tidak, itu tidak akan memalukan. Ini. Aku punya sedikit tekanan. Semakin besar tekanannya, semakin besar kekuatannya. Benar. Perusahaan ini sekarang sudah mulai terbentuk. Apakah ada ide dalam bisnis Anda? Saya ingin membuat E3, nama algoritmi. Dapatkan kembali daftar tabut. Sebenarnya tim Anda sudah berdasarkan produk AR melakukan banyak pekerjaan rumah. Dan konsepnya ada di industri. Juga lebih maju. Bahkan jika Terima kasih. Bahkan jika tabut itu menuntut. Tapi algoritma Anda secara logis paling dekat. Tabut yang diminta. Berita dari Bahtera, aku akan membantumu. Tapi perusahaan Anda terdaftar di atas. Kau lebih baik. Atau dia tidak akan melewatkannya. Aku mencari cara. Apa nama perusahaan baru? Aku ingin menyebutnya. Menang atau kalah? Lalat dari lalat. Arti lalat adalah makan sangat sedikit, tapi serangga yang cepat berkembang biak. Setiap lalat bisa dalam waktu singkat membangun alam semesta keluarga. 100 lalat betina yang hanya dibutuhkan 10-12 generasi reproduksi total, lebih dari 2 triliun. Jadi aku ingin kecepatan iteratif dan kapasitas produksi massal perusahaan kami bisa juga seperti ini. Mencapai visi cepat, memiliki ketahanan super, dan vitalitas yang kuat. Ya, Baik. karena kau sudah selesai. 2 hal besar dalam hidup. Aku akan memperlakukan. Silakan minum dengan baik. Cangkir kering. Halo pelayan. Pesan saja anggur malam ini. Semua minuman kita hari ini akan dicatat ke akun Pak Gu. Oke, di sini ada banyak minuman enak, kalian mau minum apa? Silakan pesan sendiri apa yang kalian mau. Ini. Dilihat dari sudut pandang umum, perceraian pasti merupakan salah satu kemalangan terbesar dalam hidup. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, meninggalkan orang yang tidak cocok dan hubungan yang tidak cocok sebenarnya adalah hal yang baik. Dan juga membuat keputusan untuk bercerai. Jauh lebih sulit dari membuat keputusan sampai mengakhiri hubungan. Di tengah-tengah itu seperti perang yang melelahkan fisik dan mental. Jadi, cerai. Selamat bercerai. Ayo, Kalian berdua sampai jam berapa kalian berdua mau minum? stop. Kamu lagi kirim pesan ke Mama ya? Aku tanya kenapa dia belum pulang. Baru jam 8 lebih. Mama dan Tante Ji yang 11. Jarang bisa santai seperti ini. Jangan selalu ganggu mereka. Bukan. Mama dan Tante Ji yang 11 janji mau minum bersama aku untuk merayakan. Sekarang malah mereka berdua yang merayakan. Aku di rumah jagain kamu, ini agak aneh. Paman Gu, apa kamu tidak suka main sama Guo? Tidak, aku bukan itu maksudnya.
Tunggu sebentar. Kamu mau ngapain? Aku mau coba merias wajah orang. Jangan-jangan. Kamu suka warna yang mana? Ini tidak boleh, tidak boleh. Ini, lihat ini. Tolong. Kemari. Paman Gusu. Mama kenapa belum pulang? Aku sudah ngantuk. Ayo kita cari dua pemabuk itu. Pulang ke rumah. Ayo. 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 Joyce dia itu si cantik kaya raya top. Wei Ming deketin dia itu sama aja kayak langsung naik kelas atas. Kagak tahu ya. Keluarga Huang itu kekayaannya gede banget. Tapi Jos ini kalau dibandingin sama kamu, toleransinya itu nol besar. Wei Ming itu yang nikah masuk. Menantu masuk. Harusnya hidupnya enak dong. Lin Shuang. Lanjut cheers. Wei Zong. Kopi Anda makasih. Susah ya. Ngomong apa tadi? Jangan ketawa sendiri, bagi-bagi dong. Oke. Aku mau kasih tahu rahasia. Rahasia apa? Aku hamil. Kenapa gak senang? Senang. Tiba-tiba banget sih bikin aku gak siap. Sama sekali. Kalau hamil 3 bulan pertama, jangan bilang siapa-siapa. Ini penting terus kantor juga jangan dulu. Aku yang izinin. Apaan sih belum ada reaksi apa-apa? Aku pasti harus kerja. Kalau kamu gak mau aku balik ke Fangyo, aku cari kerjaan lain, jangan suruh aku jadi ibu rumah tangga. Gak mungkin lah. Oke, semua ikut kamu. Sekarang kamu yang paling besar. Tapi aku ada satu syarat. Jangan maksain diri kamu itu. Orang yang harus dilindungi di keluarga kita. Halo Mama. Shuang, kamu gak di rumah ya? Aku sama ayahmu kita berdua. Jadi pengen mampir. Iya Suang, aku sama mamamu di rumah gak ada kegiatan. Jadi kepikiran mau ke rumahmu tinggal beberapa hari di rumah tua. Ada yang kangen ya? Jangan malu-malu ngaku. Putrimu baru saja kembali melajangkan. Dia juga butuh kehangatan keluarga. Nanti aku kirim kode kamarnya ke HPMU ya. Kalau gitu aku pamit dulu ya Bu. Sayang, sebentar lagi kita nikah. Kamu pulang kerja cepat ya, temani aku lihat tempat resepsi. Oke siap. Baru-baru ini. Lin Shuang sudah kasih deadline. Sebulan.
Terus maksa aku setuju dengan permintaannya. Kita gak bisa nunda lagi. Aku juga gak tahu kok, bukan aku yang kasih tahu dia. Ngomong-ngomong, kita kemarin bertengkar di tangga. Pas aku pergi aku lihat Jiang 11. Jiang 11. Tapi waktu itu kamu udah pergi duluan. Kayaknya dia gak ngeliat apa-apa. Udahlah, jangan bahas itu lagi, kita udah ribut gini. Bikin orang tua marah, gimana acara nikahannya? Harus megah dan mewah, biar muka mereka gak malu. Kamu mau di mana? Manhuali atau Siwege, kamu pilih aja. Gak boleh kalah sama dia. Dia kan bos perusahaan ternama. Acara nikahan ini bukan buat kita berdua. Kita pacaran aja sembunyi-sembunyi, kalau nikahan gak megah-megahan nanti seumur hidup. Dijadiin bahan omongan orang. Muka itu penting. Jiai. Hidup kita berdua ke depannya lebih penting. Terus kalau rumah orang tuamu setelah kita nikah, aku gak mungkin tinggal di sana, di Linjianglu sana. Ada 2 proyek baru, kalau ada waktu kita lihat-lihat satu. 2 proyek itu mahal loh. Aku janji kasih kamu hidup yang baik. Tapi kondisi keuanganku sekarang gak memungkinkan. Kamu maksudnya gimana? Kamu kan cerai, mantan istrimu gak dapat banyak uang kan? Dia memang gak dapat banyak. Tapi beli rumah itu bukan hal kecil. Butuh uang yang banyak. Gimana kalau pinjam dulu? Dari orang tuamu. Kamu mikirnya gimana kita nikah? Orang tuaku tidak setuju denganmu. Dan meminta mereka untuk meminjam uang. Suami, aku percaya kau bisa. Katakan beberapa kata. Hari ini adalah kelahiran lalat kecil. Itu datang ke dunia ini. Anak-anak. Kita harus lebih memperhatikan pengembangan karakternya. Itu harus menjadi perusahaan. Budaya perusahaan. Romantis, aku berharap lalat kecil. Anda dapat menggunakan romansa sebagai budaya perusahaan Anda sendiri. Karena aku seorang wanita. Dominasi pria. Budaya perusahaan pragmatis. Lalat kecil ditemukan di perusahaan internet. Teknologi positioning yang unik. Saya pikir untuk melayani kehidupan. Aku berharap lalat kecil itu bisa memiliki wanita, sisi yang romantis dan teliti. Ubah imajinasi menjadi kenyataan. Lakukan hal-hal yang lebih berharga dengan romansa dan kehangatan. Pergi untuk membungkus dingin teknologi. Mengubah teknologi canggih menjadi teman pengguna yang paling intim. Algoritma yang akan dikembangkan oleh lalat kecil kali ini adalah algoritma inovatif untuk pengguna wanita. Untuk lebih memahami kebutuhan pengguna. Saya harap semua orang bisa berdasarkan potret pengguna. Pergi tahu lebih banyak tentang wanita. Mengubah pengalaman pengguna menjadi pendapat tentang algoritma perbaikan praktis. Kemarilah, Apa? datang dan lihat. Kembar untuk melihat apa ini. Ini. Ini dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Semua sertifikat kehormatan Anda pindah setelah Anda menikah. Ini semua aku dan ibumu. Dapatkan kembali satu persatu dari sampah yang Anda kemas. Itu dikumpulkan.
Ayahmu bilang seperti saat kecil. Keluarlah semua sertifikat ini. Ya, Astaga, apa ini? Model pembersihan sekolah dasar. harus menjadi penentu kecepatan. Kalian tidak takut ada yang melihat dan menertawakan. Kami hanya ingin orang tahu betapa hebat dan luar biasanya putri kami. Shuang-Shuang sebenarnya. Dalam arti tertentu kita harus berterima kasih pada Wei Ming. Kalau bukan karena dia memilih melepaskan, bagaimana mungkin dia mengembalikan putri sebaik ini kepada kami? Kalau dilihat lebih dekat meskipun ini, semua adalah penghargaanmu sebelumnya ke depannya. Lepaskan beban maju dengan ringan, aku yakin. Kamu akan mendapatkan lebih banyak penghargaan kamu selalu. Kebanggaan aku dan ibumu. Kamu fokus saja bekerja, anak itu, jangan khawatir. Ada aku dan ayahmu. Ya, ada kami. Kami ini karma dari kehidupan sebelumnya. Hukuman di kehidupan ini. Bagaimana bisa bertemu dengan kamu yang datang menagih hutang aku dan ayahmu? Sudah lama membual. Bilang anak kami bakal berbakti, akan mengajak kami tinggal di villa besar. Sepupumu yang ketiga bilang. Sekarang malah, bayangan villa pun belum kelihatan. Kamu malah langsung ambil uang itu, kasih ke Xiao Jiao buat beli rumah. Aku sia-sia membesarkanmu. Sia-sia membesarkanmu. Sudah. Aku dan ibumu malu untuk tinggal. Keadaan tidak separah yang kalian pikirkan. Keluarga Huang menikahkan putri mereka. Wajar kan? Sekarang aku lagi kesulitan uang. Pakai dulu uang rumah itu. Nanti setelah kita menikahkan kita jadi satu keluarga. Rumah itu bolak-balik akhirnya, kan tetap milik kita. Benar juga ya. Kalau begitu kita keluarkan modal besar. Lagi pula nanti semuanya milik Miming kan. Aku dan Jiai menikah. Kita berdua pasti butuh rumah pernikahan. Masalah villa itu bisa kita tunda dulu. Tidak bilang tidak beli. Tunggu sampai aku punya uang lebih, aku janji pada kalian berdua. Pasti akan beli yang lebih bagus dari villa. Sebenarnya aku sudah lama melirik satu. Properti itu lebih mahal dari villa. Ming, aku dengar. Properti yang kamu bilang ini. Katanya tinggal buka jendela langsung bisa lihat. Central Business District ya. Apa sih Central Business District, kamu aja nggak ngerti? Kamu ngerti. Aku juga nggak ngerti. Desain produk kalian ini. Pertama kali lihat aja udah kurang terbuka. Kurang seksi juga, tahu nggak aku mau apa? Aku harap semua cewek-cewek pas buka aplikasi kecil ini lihat modelnya. Pakai baju yada kita langsung pengen beli. Maaf ya, Contohnya kayak Miss Jiang. Kalau kamu bisa pakai baju, yada kita jalan-jalan di jalan. Tahu nggak efeknya apa itu bakal jadi? Garis pemandangan yang bergerak. Pak Lin, semua yang Anda bilang udah aku catat. Pak Lin, maaf banget, begini perusahaan saya. Ada urusan mendadak, aku harus buru-buru balik buat nanganin. Gini aja, Jiang 11 kamu tinggal lanjutin sama Pak Lin, oke? Kalau gitu aku duluan ya. Silahkan Pak. Pak Lin, masih ada masalah apa lagi? Kita bisa lanjutin. Banyak nih masalahnya, ayo duduk-duduk. Barusan kita ngomongin apa ya? Tante Om masih ada. Ayah ibu udah nunggu lama. Aku sama Jiai ada kabar baik, biar Jiai yang kasih tahu. Aku hamil.
Serius. Aku bakal punya cucu. Itu berita gembira banget. Ayo cepet duduk. Ming Ming cepet rayain. Udah siapin dari tadi. Pak tua kita. Besok buruan beres-beres. Pindah ke sini, kami janji bakal rawat kamu. Sampai gemuk putih. Gak usah, dokter bilang aku harus istirahat. Untuk urusan sehari-hari aku panggil Tante Zhang yang udah biasa di rumah. Udah cukup. Orang luar mana bisa kayak aku nenek ini. Ngurusin dengan teliti. Pasti gak boleh bikin cucuku terlantar. Tante Zhang punya sertifikat ahli gizi dan aku udah terbiasa. Dia sudah familiar, benar-benar tidak perlu merepotkanmu. Tidak merepotkan. Kita segera menjadi satu keluarga. Mempersiapkan 3 generasi bersama. 3 generasi bersama. Aku juga lelah, Wei Ming. Kamu antar orang tua pulang istirahat lebih awal ya. Hati-hati. Ibu biarkan Jiai istirahat. Mari kita minum bersama. Oh, Untuk cucu kita. bersulang.